selanjutnya Bapak Ibu adalah kalau kita menulis artikel review, di situ adalah apa yang disebut dengan title page. Title page itu adalah halaman judul. Ya, halaman judul. Jadi saya punya pengalaman yang unik ketika saya pertama kali publikasi di jurnal internasional itu disuruh menulis dulu ya cover letter. Tak pikir cover letter itu ya seperti cover laporan praktikum ya. Dulu saya, Mbak Aini, Mas Yance itu kalau nulis laporan praktikum itu kan, oh covernya seperti apa ya kan, ada judul, di bawahnya itu penulis, paling bawah itu adalah Fakultas Farmasi UGM. Lah tak pikir itu. Terus saya dimarahin gitu. This is not cover letter, this is a title page. Karena apa yang saya berikan ke cover letter adalah title page yang seperti ini. Tak pikir kan ini cover letter, tapi namanya title page. Nah, Bapak Ibu nanti jangan jangan salah bahwa cover letter itu harus seperti kemarin saya sampaikan, meskipun jurnalnya itu tidak meminta, maka sebaiknya kita menyediakan cover letter. Nah, di bawah cover letter itu namanya adalah title page ya. Title page itu halaman judul. Nah, apa yang harus ada di halaman judul, Bapak Ibu, itu adalah ini. Harus ada jelas judul, kemudian penulis dan alamat lembaga. Nah, sebenarnya ini ada sisi etika, ada sisi address itu sebenarnya yang utama adalah tempat ketika Anda itu melakukan penelitian. Jadi gini, kalau selama Anda itu S3, mestinya alamatnya adalah Fakultas Farmasi. Kalaupun Anda ini biar nanti digunakan untuk tujuan lain, untuk mengangkat lembaga Anda, maka boleh. Bahkan saya semuanya ke student saya, itu ya 1 Fakultas Farmasi, 2 lembaga. Misalkan kalau Mbak ini ya Universitas Mataram, ya boleh silakan, karena itu bagaimanapun mengangkat instansi Anda sudah bayari gitu kan. Jadi Anda itu memberikan umpan balik dalam nama mungkin jumlah paper internasional ke lembaga Anda gitu. Itu sebagai timbal balik. Makanya diperbolehkan. Dulu saya cerita, Mbak. Dulu saya itu pertama kali publish paper di Journal of the American Oil Chemist Society. Profesor saya itu nggak memperbolehkan. Karena bagaimanapun itu kan terjadi kompetisi antar universitas kan. Nah, kalau saya itu hanya ditulis UPM saja, itu UGM nggak ada. Berarti jumlah artikel UGM kan nggak nambah. Ya, terus saya bilang gini, Prof, kalau di Indonesia itu kalau tidak ada nama instansi, itu tak boleh untuk naik jabatan, naik pangkat, untuk apply professorship. Oh, macam gitu kan. Nah, gitu. Bayangan dia asalkan ada nama itu boleh. Nah, akhirnya apa? Akhirnya yo saya untuk paper kedua dan selanjutnya itu diperbolehkan gitu ya. Jadi Mas dan Mbak, silakan nanti ya, kalau ya seperti ini, kalau ada dosennya nanti nggak memperbolehkan, mungkin ya nanti Anda harus rayu lah ya, rayu dengan baik-baik ya, dirayu dengan baik-baik supaya dosennya itu mau memberikan ya. Itu kalau saya pribadi boleh. Beberapa dosen saya juga belum dengar kok dosen nggak memperbolehkan. Nah, yang sering terjadi begini Bapak Ibu ya. Nah, ini biar ada bukti bahwa saya juga nyampaikan. Kalau nanti Anda itu sudah lulus pun, ya, selama penelitian itu Anda peroleh dari S3, paham ya? Itu sebaiknya, ya, ini karena kata-kata ini memang aturannya. Penulis itu alamat adalah melakukan riset, artinya Anda pada saat itu. Sehingga kalau itu dari S3 ya sudah, kalaupun dibalik nggak masalah. Tapi S3-nya masih dituliskan gitu ya. Fakultas Farmasi dituliskan. Sekarang dibalik, misalnya kalau Mbak ini ya Untas Mataram, 2 ini nggak masalah gitu. Ya, gitu. Karena itu untuk tidak berpengaruh terhadap tingkat citasi, artinya tidak berpengaruh pada pemeringkatan yang lain. Jadi nggak masalah ya, tapi karena dulu pernah ada Bapak Ibu, itu sudah lulus, ya kan, dia nggak menulis Fakultas Farmasi UGM, lah nggak apa-apa kalau corresponding author-nya Anda itu nggak masalah. Cuma saya minta kalau itu bagian dari disertasi, itu nanti nama farmasi masih diikutkan ya, apalagi masih ada nama promotor. Artinya Anda loh ya, Anda itu tetap afiliasinya 2 ya. Gitu.
Ini bukti bahwa saya sudah menyampaikan ke mahasiswa. Nah, ini ada judul di sini, Bapak Ibu. Ini judul, ya. Kemudian di sini penulis. Kemudian seperti ini sudah tahulah ada satu orang yang berfungsi sebagai corresponding author, ya, penulis korespondensi. Nah, Bapak Ibu yang judul itu kan penting, ya. Judul itu harus ada gini, ada dua judul. Ada yang namanya judul itu bersifat deskriptif dan juga ada judul yang bersifat informatif, ya. Jadi ada judul model gini. Kalau itu model original artikel, saya model original artikel, ya. Itu ada judul yang bersifat indikatif dan ada yang bersifat informatif. Judul yang bersifat indikatif itu seperti ini, Bapak Ibu, misalkan pengaruh pemberian ekstrak etanol terhadap konsentrasi gula darah. Itu kan kurang menarik karena judulnya bersifat apa? Indikatif. Berbeda dengan judul gini. Ekstrak etanol daun X menurunkan kadar gula darah. Itu informatif namanya. Paham ya? Demikian. Kalau review itu beda memang. Review itu memang beda. Kalau review itu diharapkan dengan judul-judul yang menarik atau meminta perhatian lebih, ya. Jadi dibedakan. Kalau menulis judul, kalau judul yang untuk original artikel itu sebaiknya yang informatif. Ya, informatif contohnya tadi ekstrak X menurunkan kadar gula darah atau ekstrak kombinasi ekstrak X dengan obat Y itu dia berkhasiat sebagai anti kanker. Nah, itu menarik karena apa? Bersifat informatif dibanding kalau Anda pengaruh pemberian kombinasi ekstrak X dan obat Y terhadap anti kanker itu kan kurang, ya, itu. Nah, kalau review gitu, ya. Review itu gini. How to title your work. Jadi gini. Clear, artinya harus jelas dan itu dia bisa difahami oleh yang non ahli. Artinya gini, pembuat kebijakan itu kan sering kali kalau masalah detail mekanisme apa itu kan nggak begitu paham. Contohnya gini, Anda sampai membuat review itu sampai mekanisme gitu. Oh, mekanisme ini terhadap itu kadang tidak susah dipahami. Anda kan gini, misalkan gini Anda menulis judul gini, tanaman X. Ya, misalkan tanaman X gitu, ya. Komposisi kimiawi dan aktivitas farmakologisnya. Itu kan umum orang akan paham. Oh, ini akan berbicara tentang berbeda dengan ini. Misalkan tanaman X. Isolasi senyawa misalkan 1 2 3 4 tetrahidroksi. Nah, itu kurang orang difahami oleh orang awam, ya. Itu maksudnya gitu. Clear title, understand by non-expert. Yang kedua, dan ini ada bukunya, ya, dari jurnal yang saya ambil kemarin. Nah, ini Bapak Ibu, kalau di review ini seperti ini umum. Title post as question are also well accepted as the major reader's attention. Artinya pertanyaannya itu menjadi judul review dalam bentuk pertanyaan itu karena boleh jadi menarik. Contohnya gini. Obat kombinasi ekstrak X dan Y untuk treatment COVID-19 efektifkah? Misalkan seperti itu, ya. Ya, itu kan menarik, ya, gitu. Ya. Kayak judul ELC itu ya, Prof. Ya, judul ELC gitu seperti itu, ya. Itu karena menarik gitu, ya. Karena ini kan review, ya, Bapak Ibu. Review itu kan mencakup banyak hal di situ, ya, gitu. Nah, Bapak Ibu, ini yang muncul sekarang Mbak Rosaria, Mas Hedi, Mbak Awal gantian, ya, gitu. Oke, Bapak Ibu, sekarang disarankan bahwa judul itu membantu editor dalam memilih peer reviewer. Nah, gini, ini ceritanya gini, Bapak Ibu. Saya ingin katakan gini, bahwa pemilihan reviewer itu menggunakan keyword yang ada di keyword dan di judul. Kan gitu ceritanya. Sehingga kalau kita menggunakan keyword tertentu pada suatu judul, itu akan automatically itu akan mengarahkan kepada reviewer tertentu yang mempunyai paper dengan judul yang sama dengan
Anda seperti itu. Karena itu maksudnya mengarahkan pada reviewer untuk mereview Anda gitu ya. Nah ini kalau ini terkait dengan citasi bahwa artikel dengan judul-judul yang yang mencakup spesifik dan deskripsi yang akurat itu lebih untuk disitasi. Artinya kalau Anda itu menulis judul, Anda harus gunakan suatu term-term yang spesifik dan akurat karena itu seringkali itu lebih ditemukan sehingga itu lebih disitasi oleh orang lain gitu ya. Oke, sekarang ini penting juga. Tadi kan di atas adalah judul, di bawah judul itu adalah penulis. Lah, beberapa saat inilah beberapa jurnal itu sudah di belakang ya setelah conclusion itu ada contribution. Jadi apa kontribusi dari masing-masing penulis? Itu kita tinggal menyentang ya, tinggal nyentang. Artinya dia sudah membuat list itu. Jangan sampai seorang penulis itu ada di paper Anda itu dia tidak ada kontribusi ya. Ini contoh ini menurut ini International Committee of Medical Journal Editors itu dia meminta seperti ini. Harus ada kontribusi yang substantif. Mulai dari konsep, desain, memperoleh data, analisis ataupun interpretasi data. Ya, drafting the article or revising it critically for important intellectual content. Yang ketiga adalah approval of the final version. Artinya apa Bapak Ibu? Anda harus kalau seperti ini ya kembali lagi ke kita. Artinya apa? Beberapa jurnal itu dia sudah ada ya beberapa jurnal itu seperti jurnal-jurnal yang di bawah MDPI itu ya itu di paling belakang itu misalkan Pak Abdul apa karena dosen ya desain ya konseptual seperti itu. Kalau mahasiswa apa acquisition data, interpretation, kemudian dosen kopromotor apa mengenai drafting the article dan sebagainya. Sehingga apa ya, kalau Anda misalkan dimintai tolong, saya misalkan punya mahasiswa master, ya ini saya melihat ini kok tinjauan pustakanya ini kok bagus ya. Tolong Mbak, ini ditulis dalam bentuk review artikel. Itu Anda berhak namanya ada karena ini drafting the article. Atau revise. Nah, baru-baru ini saya itu publish saya itu submit artikel di International Journal of Food Properties. Karena itu pertanyaannya itu banyak dan saya itu tidak paham, akhirnya saya meng-call mahasiswa yang dulu itu pinter tentang PCR. Tak suruh memperbaiki, merevise. Namanya berarti dia saya masukkan. Ya, karena dia melakukan revisi ekstensif. Tapi kalau hanya membaca mengoreksi bahasa Inggris itu tidak. Itu hanya tidak ada kata-katanya ini menerjemahkan itu masuk nggak ada. Kalau hanya menerjemahkan memperbaiki Inggris itu nanti adanya di acknowledgement ya. Oke. Mas Lukman di mana ini Mas Lukman? Di kampus? Di rumah di kos Prof. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ini ya kemarin saya katakan bahwa wajah artikel kita itu 3. Ya, apakah itu original atau review itu adalah 3, ya. Judul, abstrak dan juga cover letter. Nah, jadi saya sudah membahas tentang cover letter dan judul. Nah, sekarang kita akan membahas abstrak. Bapak Ibu, gini. Secara ya kemarin kan kalau kita menulis review artikel itu kan ada 5 langkah ya. Masih ingat yang pertama apa? Menentukan topik. Yang kedua adalah search and research literatur. Mencari dan mencari kembali literatur kan gitu. Yang ketiga adalah menyusun logical structure. Ya, menyusun struktur logis. Kemarin saya bilang kan kalau dari struktur di jurnal itu abstrak adalah berada di setelah cover letter, kemudian judul, kemudian di bawahnya itu adalah abstrak. Itu secara urutan. Tetapi kalau menyiapkannya, abstrak itu di paling akhir untuk review. Ya, membuatnya di paling akhir, tapi strukturnya itu di awal. Ya, oke, di struktur di jurnalnya itu di awal. Nah, Bapak Ibu,
ini kita lihat adalah abstract and keyword ya. Jadi gini, review abstract should contain few word, artinya mengandung gini beberapa kata tergantung pada jurnalnya. Ada yang 150, ada yang 200, ada yang 250 ya. Lah abstrak terstruktur dengan informasi yang konses pada tiap-tiap seksi dari suatu manuskrip itu dipilih. Gini Bapak Ibu, saya mau jelaskan. Nah, abstrak itu nanti ada dua ya. Abstrak itu ada dua. Ada yang abstrak polanya adalah terstruktur. Ini terstruktur namanya. Pola terstruktur itu apa? Karena itu sudah ada template-nya, sudah ada background-nya, sudah ada tulisan ini, aims, kemudian method, kemudian result, dan juga ada conclusion. Ini namanya apa? Abstrak dengan pola terstruktur, ya. Abstrak dengan pola terstruktur. Nah, contohnya ini saya kasih contoh. Ini contoh, ya ini. Ini namanya apa? Pola terstruktur karena ada tulisan ini, background, ya. Scope and approach, ya, key finding and conclusion. Ini adalah menunjukkan bahwa abstrak pada jurnal ini itu dia mengikuti pola terstruktur. Ada yang tidak terstruktur. Ini namanya tidak terstruktur. Karena di situ Anda tidak melihat tulisan background. Ya, tidak ada kan itu tulisan background, tidak ada tulisan objektif. Ya, itu namanya apa? Tidak terstruktur. Kalau ini contohnya abstrak yang tidak terstruktur, nggak ada kata-kata ini, background dan sebagainya, ya. Lah, yang bagus itu mestinya adalah abstrak terstruktur, apalagi kalau untuk tujuan pendidikan. Karena kalau itu terstruktur, berarti kan komponen-komponen yang harus ada di suatu abstrak itu harus ditulis. Kalau enggak, ya Anda berarti tidak comply dengan aturan di jurnal. Nah, ini contoh abstrak itu terstruktur. Apalagi nanti kalau Bapak Ibu ada yang menjadi pengelola jurnal ya. Kalau ada yang pengelola jurnal itu sebaiknya jurnal Anda itu mengikuti pola terstruktur. Karena itu membuat nyaman si penulisnya. Ya, abstrak terstruktur itu membuat nyaman penulisnya. Ya, seperti itu. Nah, Mas dan Mbak, ini ya kenapa tadi itu kalau terstruktur kok harus ada ini ya, itu dia memang mendasarkan pada literatur yang ada bahwa abstrak itu harus ada ini, the background, aim, kalau ini untuk review ya, literatur search strategi, the statement of message stemming from literature analysis and conclusion. Ini saya ambil dari salah satu jurnal. Ya, ini saya ambil dari salah satu jurnal. Ya, artinya Anda harus mulai berpikir sekarang bahwa abstrak itu harus ada apa? Background, harus ada tujuan, harus ada literatur search strategi, ya gitu kan ya. Nanti kan literatur strategi Anda akan tahu kemarin apa minimal harus ada dua kan, database yang Anda gunakan, terus yang kedua apa? Kata kunci. Kan gitu, itu adalah strategi kita. Kemudian the statement of message stemming from literature analysis adalah pernyataan-pernyataan ya yang berasal dari analisis literatur. Apa yang bisa Anda sintesiskan ya? Apa yang bisa Anda buat pernyataan umum dari apa review yang Anda buat gitu. Itu namanya apa? The statement of message stemming from literature analysis ya. Kemudian yang terakhir adalah harus ada conclusion ya gitu. Itu ingat. Jadi gini Bapak Ibu, Mas dan Mbak, karena tidak semuanya itu jurnal itu mengikuti pola terstruktur, maka saya pesan ke Mas dan Mbak semuanya, kalau Anda harus menulis artikel dalam bentuk review, tetap ingat ya, harus ada bagian introduction, harus ada bagian apa tujuan, yang ketiga adalah sebenarnya ini kan metode Bapak Ibu. Kalau di original artikel, abstrak itu harus ada metode. Ini sebenarnya ekivalensinya dengan method. Ya, dengan apa? Method atau metode ya ini. Ini dengan metode. Sebenarnya ya, literatur search strategi itu sebenarnya sama dengan apa? Method kalau itu di original artikel. Ya, jadi kalau Anda di original artikel ya, abstrak itu harus ada metodenya gitu ya. Dan yang terakhir adalah ini
keyword. Lah keyword itu ini Bapak Ibu. Ya. Ini kata-kata ini sama yang selama ini saya sampaikan bahwa it may also be required to add keyword reflecting the essence of the manuscript. Kemarin kan sudah saya sampaikan. Kalau Anda menulis keyword itu strateginya gimana? Bahwa itu ada di artikel, tetapi itu bukan bagian kata-kata dari judul. Ya, membuat keyword itu kan paling mudah gimana? Sama dengan judul, itu paling mudah. Ya, membuat keyword itu paling mudah adalah dari judul. Ya, itu paling mudah, setelah perlu mikir. Tapi itu kan bukan strategi cerdas ya. Strategi cerdas itu adalah gimana? Bahwa keyword itu menggunakan kata-kata yang berbeda dari judul, sehingga kemungkinan artikel kita itu akan ditemukan lebih sering oleh orang lain. Karena apa? Karena keyword itu digunakan sebagai database untuk mesin atau mesin-mesin pencari. Paham ya? Gitu. Nah ini saya kasih contoh aja, Bapak Ibu. Ini kita contoh ya, ini contoh. Ini kita lihat. Ini jelas jurnal ini adalah saya itu senang dengan artikel ini karena dia itu impact factor-nya adalah 11,07. So far tertinggi yang bisa kami raih. Bapak Ibu, kita lihat ini abstrak ini ya mengikuti pola apa? Terstruktur. Ya, struktur tadi kan isinya apa? Harus ada introduction, ini ada background. Ada method, ada tujuan. Tujuan itu kan scope. Ya. Ya, kemudian ada method, approach-nya itu apa? Ya, kemudian di sini ada key finding dan juga conclusion. Nah, sekarang kita lihat yang kata kunci. Kata kunci. Tadi kata kunci yang bagus itu apa Bapak Ibu? Harus menggambarkan keseluruhan artikel tapi tidak ada di judul. Kan gitu yang paling bagus itu. Ya, tapi itu kan susah. Kita lihat ini, porsen gelatin. Ada enggak ini? Ada kan? Ya, ada. Ini enggak bagus berarti. Ya. Bovine gelatin. Enggak ada ini bovine gelatin. Artinya, kalau Anda orang mencari search bovine gelatin, maka artikel ini akan potensi untuk ditemukan. Halal authentication, ada enggak? Ada. Nah, berarti kurang baik kan? Nah, ya, ini. Pharmaceutical, ada enggak? Ada. Nah, peptide marker, tidak ada. Nah, nilainya berapa? C lah, karena 40% ya. Gitu. Gitu ya. Kalau 5-5-nya itu beda misalkan, atau ini kasih nilai D ya nggak apa-apa. C lah mestinya ya gitu. Jadi nanti yang bagus apa? Ininya adalah berbeda dengan judul, paham ya? Tetapi itu menggambarkan artikel gitu. Kalau Anda sudah mentok ya sudahlah ngambil 1-2 dari judul gitu. Karena harus terkait. Kalau mau waton beda ya mudah saja. Waton beda ya mudah saja. Ya, gitu. Mbak Fatma, paham ya, Mbak Fatma ya? Iya, Pak. Insya Allah. Oke. Di mana ini? Di rumah, Pak. Oh, di rumah ya. Sama-sama kita ini belajar dari rumah ini. Iya, Pak. Oke. Ini kita lihat bahwa abstrak, keyword sudah. Sekarang kita masuk ke bagian yang the most difficult task ya, bagian yang perlu kita tekankan lebih, itu di introduction ya. Ini Bapak Ibu, ini adalah bagian yang paling menguras pikiran, tetapi itu menyenangkan dan akhirnya nanti kita akan menikmati ya, seperti itu. Jadi bahasa saya ini adalah membuat introduction dalam nulis paper itu adalah suatu tantangan yang mengasihkan ya gitu, nanti jadi itu kenikmatannya luar biasa. Wah, apalagi diterima ya, itu luar biasa. Gitu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu akan sampai terbawa mimpi gitu kalau dipikirkan terus gitu ya. Nanti dibantu dapat ilham kurang ini gitu ya. Makanya kalau mau tidur itu sekali mikir paper ya. Jadi biar nanti terbawa gitu ya. Oke. Bapak Ibu, Mas dan Mbak, kita masuk ke introduction. Ya,
The introduction need to be written in a way to reflect novelty and preview similar them to comprehensively cover the topic. Nah, ini artinya introduction itu harus mencerminkan atau merefleksikan keterbaruan. Tapi ini keterbaruan dalam hal review ya, keterbaruan review. Sama aja lah kalau Anda menulis original artikel, itu nanti juga harus ada keterbaruan gitu. Cerita ya kalau saya itu menilai angka kredit gitu, paper-paper dari angka kredit itu mesti pendahuluan yang saya cari adalah gap analisisnya ada atau enggak, novelty-nya ada atau enggak, tujuannya ada atau enggak. Sekali itu enggak ada, nilai saya kurangi biasanya. Biasanya gitu. Karena itu adalah elemen-elemen penting dari suatu introduction. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menulis review artikel, introduction itu cukup 3 atau 4 paragraf. Ya, nanti apa ini kita lihat. Ini yang dikatakan oleh jurnal yang artikel yang saya acu. Yang pertama, di paragraf pertama itu Bapak Ibu, Mas dan Mbak itu membahas tentang objek utama yang akan direview. Paham ya? Jadi paragraf pertama itu membahas objek utama yang akan direview. Ya. Mas Sulaiman bisa memahami? Bisa, Pak. Oke, ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, Mas dan Mbak, pertama, paragraf pertama itu adalah terkait dengan objek yang akan Bapak Ibu review. Contohnya gini, kalau saya ya membuat misalkan virgin coconut oil, karakterisasi fisika kimia, aktivitas farmakologis, dan metode analisisnya, maka itu objek utama yang kita kenai review adalah apa? VCO. Ya, dan saya yakin Anda semua punya kecerdasan di paragraf pertama itu apa yang harus saya langsung ada objek utama. Ya, gitu. Objek utama apa? Yang kedua mungkin ya, yang di paragraf pertama itu tentang itu, yang kedua itu adalah ini Bapak Ibu. Ya. Atau ini boleh, ini itu masuk di paragraf pertama juga boleh. Bukan sini ya, sampai sini ini. Ini masukkan aja di paragraf pertama. Ya, saya tulis 1. Di paragraf pertama itu objek Anda apa yang akan Anda bahas dan motivasi ataupun pentingnya melakukan review terkait dengan objek tadi. Saya kasih contoh ya gambarannya. Objek utamanya adalah VCO. Pentingnya melakukan review VCO itu apa? Oh, kita cerita bahwa VCO dia adalah menjadi komoditas minyak lemak dunia yang relatif baru, ya, dan dia harganya itu mahal karena penyiapannya atau karena ekstraksinya atau karena apapun lah, ya, motivasinya itu Anda ungkapkan. Kan mudah aja kan, objek yang Anda review itu apa, motivasinya itu apa. Misalkan kalau Anda mau anti kanker, mudah sekali motivasinya. Ya kan? Anda mau mencari apa? Misalkan penyalahgunaan obat, itu juga mudah. Misalkan profil penyalahgunaan obat antibiotik di Indonesia, kan mudah aja. Objek utamanya apa? Antibiotik, ya kan? Kemudian motivasinya apa? Yaitu kejadian kasus-kasus penyalahgunaan itu marak, bisa membahayakan, bisa menyebabkan resistensi, itu ditulis. Sehingga perlu dilakukan suatu gambaran. Ya, itu paragraf pertama. Mudah lah ya. Paragraf kedua, Bapak Ibu, itu adalah ini. Apa? Perlu dilakukan analisis kesenjangan. Gap analisis sehingga memotivasi untuk melakukan review. Ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kan Bapak Ibu mesti punya, ya, analisis kesenjangan itu kan mesti ada. Contohnya gini ya, contohnya gini. Analisis kesenjangan itu kan berisi review apa yang sudah dilakukan, kelemahannya itu apa, solusinya itu seperti apa. Ya, itu namanya apa? Analisis kesenjangan. Ya, jadi itu namanya analisis kesenjangan. Jadi itu harus kita lakukan, ya. Kita harus cantumkan. Contohnya gini,
beberapa review terkait dengan VCO itu sudah pernah dilakukan. Misalkan terkait dengan aspek A, aspek B, aspek C dan sebagainya. Tapi ini tuh belum cukup, gitu misalkan ya. Tapi ini tuh belum cukup. Sehingga ini kita mereviewnya dari aspek atau sudut pandang yang lain. Yaitu namanya apa? Gap analisis atau analisis kesenjangan. Ya, Mas dan Mbak. Kemudian itu di paragraf kedua. Lah, paragraf ketiga ya, ini boleh juga ini langsung dilanjutkan dengan novelty ya, novelty review. Itu di paragraf kedua ya. Sekali lagi, paragraf kedua itu berisi apa? Analisis kesenjangan. Dengan analisis kesenjangan tadi, itu kita bisa menentukan novelty dari suatu review. Saya kasih contoh gini ya, yang lebih mudah. Misalkan kita akan mereview VCO. Tentunya kan itu akan menjadi novel kalau belum pernah ada review VCO. Sehingga analisis kesenjangan kita mesti berbeda. Berarti bunyi kita analisis kesenjangan kita kan seperti ini. Bahwa VCO itu adalah komoditas yang mahal di Indonesia, ya, maka itu perlu dilakukan kajian yang komprehensif. Ya, itu namanya apa? Analisis kesenjangan. Itu kalau catatan VCO-nya itu belum pernah ada yang mereview. Itu kasus pertama. Kasus kedua gini, Bapak Ibu. Kasus kedua adalah sudah pernah kan nggak mungkin VCO segitu kok belum pernah ada yang mereview. Misalkan, sudah pernah ada yang mereview, maka Anda harus mencari sisi yang belum dikenai review. Contohnya gini, VCO itu sudah ada dilakukan review, tetapi itu baru tentang aktivitas farmakologisnya. Paham ya? Kemudian Anda mau melihat dari sisi cara ekstraksinya. Ya, gitu, karena cara ekstraksi yang berbeda akan menentukan kualitas minyak yang berbeda. Ya, seperti itu. Maka kita harus mengambil dari sisi apa? Dari sisi ekstraksinya, ya, seperti itu. Ya. Jadi kita lihat sisi yang itu. Nah, sekarang kalau Anda pada suatu tahap semua aspek yang mau Anda review itu sudah pernah ada. Pernah ada reviewnya. Maka Anda memilih dua. Review of review, kan gitu kan. Artinya sebagai sumbernya adalah review ada. Atau Anda menggunakan updating. Menggunakan apa? Updating. Jadi kesenjangannya adalah diupdate. Misalkan review itu terakhir kali itu ada memang semuanya, tapi terakhir kali ada 10 tahun yang lalu, maka Anda kasih aja update on VCO. Ya, itu kan ya, artinya kita harus pintar-pintar mencari istilahnya itu start of the art ya. Start of the art itu ya artinya seninya ya sampai kita itu menemukan keterbaruan atau solusi yang nanti akan kita buat. Makanya biasanya kesenjangan analisis kesenjangan itu diikuti dengan keterbaruan atau novelty ya gitu. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjutkan, yaitu paragraf kedua. Paragraf yang ketiga adalah cakupan review. Cakupan review itu nanti menentukan tujuan review. Ya, cakupan review itu menentukan tujuan review. Tujuan review itu nanti menentukan apa yang akan kita uraikan atau istilahnya adalah section body. Ya, jadi kalau nanti cakupannya itu ada 3, tujuannya ya ada 3, yang akan kita bahas nanti ya itu juga ada 3. Makanya di paragraf ketiga itu
cakupan apa yang akan kita review itu dikemukakan di paragraf ketiga. Karena kan ini cakupan review itu kan menentukan berapa banyaknya artikel yang akan Anda gunakan gitu. Kalau S1 mestinya tentunya beda dengan S2 atau dengan S3. Nah, makanya menulis review itu dia bersifat dinamis ya. Gini, artikelnya dulu ditemukan, kemudian itu dia menentukan cakupan apa yang akan kita bahas. Ya, ini kalau S3 cocok. Jadi Anda itu mencari literatur dulu, ya, kemudian itu digunakan untuk menentukan cakupan. Atau Anda menentukan cakupan dulu, baru nanti ditentukan literaturnya. Ya, saya pahami ya. Misalkan gini ya, contohnya cakupan review itu gini. Misalkan saya ingin melihat virgin coconut oil, ekstraksi, karakterisasi, aktivitas farmakologis, dan metode autentikasi. Itu berarti ada 4 cakupan review. Ya, cakupan review apa? Misalnya yang pertama tadi ekstraksinya, yang kedua adalah karakterisasinya, yang ketiga itu adalah aktivitas farmakologisnya, yang keempat itu adalah metode analisis autentikasi. Ya, ini saya kasih contoh ini. Bapak Ibu, ini dari judul, ini kan kita sudah tahu ya, gitu. Kita sudah tahu bahwa dari judul ini kita tahu bahwa cakupan reviewnya itu ada berapa? Ada 4. Ada ini ekstraksi, ya, physicochemical properties, kemudian ada biological activities, dan keempat adalah authentication analysis. Nanti yang kita bahas hanya 4 ini. Jadi keempat ini nanti akan menentukan cakupan yang akan kita bahas. Istilahnya adalah kalau di sini Bapak Ibu ini, ya, central body ini. Jadi kalau tadi kita punya 4 cakupan, kita punya 4 tujuan, nanti akan ada 4 central body atau ekivalensinya adalah diskusi. Jadi central body yang pertama adalah apa? Ekstraksinya. Central body ini pertama adalah ekstraksinya, kedua ini adalah karakterisasinya. Ini di sini kalau di paper ya add section. Yang ketiga berarti apa? Aktivitas farmakologisnya, dan yang keempat adalah autentikasinya. Jadi itu menunjukkan gitu enak gitu alurnya ya, alurnya itu enak karena sejalan ya itu. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, nanti cakupan review itu ada di paragraf ketiga. Boleh kalau Anda mau di paragraf kedua ya boleh. Ini saya hanya berbicara urutan-urutannya. Jadi paragraf pertama itu tadi isinya apa? Objek yang akan kita kenai review dan motivasi kita melakukan review. Kemudian yang paragraf kedua itu tentang apa? Gap analysis untuk membuat review, dan novelty review itu ada di paragraf kedua. Paragraf ketiga itu tentang apa? Cakupan yang akan Anda review. Ya mudah aja lah. Anda tinggal menunjukkan pentingnya masing-masing cakupan itu untuk Anda review. Contohnya gini, ekstraksi itu menentukan kualitas minyak, sehingga perlu dilakukan review tentang ekstraksinya. Ekstraksi yang berbeda itu bisa menghasilkan karakterisasi yang berbeda, sehingga perlu dilakukan karakterisasi. Ketika karakterisasinya itu berbeda, berarti komponen aktifnya itu berbeda, maka itu perlu dilihat bagaimana aktivitas farmakologinya. Ya kan? VCO itu harganya tinggi, mungkin bisa dipalsukan. Maka itu harus dilakukan penentuan keasliannya. Jadi itu namanya apa? Namanya apa? Cakupan review. Nah, kalau Anda mau ekstraksinya saja ya boleh saja. Yang membatasi itu adalah kita, ya, yang membatasi adalah kita, dan di sini ilmu wangun untuk artinya gini, semakin tinggi jurnal yang Anda tuju itu mesti kan cakupannya harus semakin mantap, ya. Tapi tentunya dibatasi dengan jumlah halaman. Gitu. Makanya kalau saya ditanya kalau S1 itu berapa, Pak?
Loh, kalau membaca dibanding ke S3 ya mesake. Ya kalau S1 ya cukup cakupannya hanya ekstraksi dan karakterisasi. Kalau S2 ya ditambah dengan ekstraksi, karakterisasi dengan aktivitas farmakologis. Kalau S3 ya sudahlah komplit. Mulai dari ekstraksinya, karakterisasinya, farmakologinya, kemudian apa? Yang terakhir adalah metode autentikasinya. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Lah, yang keempat, nah ini beberapa jurnal ya, beberapa jurnal itu sebaiknya lah ya. Itu memang mensyaratkan ada tujuan review. Kalau saya itu harus. Tujuan review itu Anda bisa taruh pada paragraf sendiri, artinya paragraf 4, misalkan the objective of this review was to highlight bla 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 bla. Itu kan ya sama, hanya mengulang cakupan sebenarnya. Ya kan? Lah, atau Anda kumpulkan aja di paragraf ketiga juga boleh. Ya kan? The objective of this review was to ya bla bla bla. Gitu kan enak gitu ya. Ada sangkut pautnya dengan paragraf ketiga ya. Cakupannya tadi sudah kita uraikan, maka selanjutnya kita adalah menentukan tujuan. Nah, kalau saya sarankan, maka tujuan review itu sebaiknya Anda jadikan satu di cakupan review di paragraf ketiga. Sehingga kalau Anda seperti itu, maka Anda hanya mempunyai 3 paragraf. Nah, 3 paragraf kan cepat kan ya, semalam atau 2 malam lah gitu. Apalagi sekarang kan dengan pakai Mendeley itu atau pakai Zotero, EndNote itu kan kita nggak perlu mikirkan referensinya ya, sehingga itu ada sendiri ya gitu, sehingga itu nyaman sekali. Oke, kemudian sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan loh ya, terkait sampai di introduction. Ya silakan tanya. Nanti saya di akhir nanti saya nggak sempat gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Prof, saya mau tanya, Prof. Silakan. Tadi untuk yang bagian metode yang pas di awal kan menyebutkan setidaknya cara kita pencarian database-nya sama keyword-nya. Nah, itu kan kadang ada review yang menyebutkan kayak kriteria inklusi, eksklusi. Nah, itu nanti. Setelah ini nanti saya bahas, Mbak. Ya. Nah, setelah ini nanti saya akan bahas metode. Okay? Nanti ada. Beberapa jurnal mensyaratkan kriteria inklusi, eksklusi juga disebutkan. Nanti aja setelah ini ya gitu. Nanti ini ada setelah ini, setelah ini introduction ya, tujuan, kemudian ini method. Ini nanti saya tunjukkan ini ya, kriteria inklusi, eksklusi. Oke, Bapak Ibu, Prof, ada yang mau ditanyakan? Prof Yanja, Prof. Ya, silakan. Ini saya kebetulan lagi buka review artikel, lagi ngerjain UTS ini, Prof. Saya ngelihat ada key point, Prof. Key point? Iya, itu apa itu, Prof? Key point itu adalah Pak, statement tadi. Ya, kalau saya tadi key finding tadi, kalau di adalah key finding. Memang beberapa jurnal dia menyebutnya ada highlight, ada key point, ada key finding. Gitu Pak ya. Itu adalah hasil-hasil yang berasal dari pernyataan statement stemming from literature analysis. Itu namanya apa? Key point. Poin-poin kunci. Gitu ya, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Asik, Prof. Ya, oke. Prof, sedikit pertanyaan Prof terkait dengan title tadi, Prof. Ya. Prof. Kalau review itu kan di judul, apakah harus secara eksplisit tertulis a review, a narrative review, atau bagaimana gitu? Ini pertanyaan bagus. Oke, Pak Heru. Okay. Kalau narrative review tidak ada aturan. Tapi kalau systematic review harus ada. Itu konsepnya seperti itu. Jadi kalau Anda boleh a narrative review on gitu, atau enggak juga enggak apa-apa. Atau nulis misalkan gini ya, kalau seperti ini saya ya, misalkan lah ya contohnya. Nah, seperti ini. Ini kan ada tulis review gini kan ya, review on analytical gini. Ya. Kalau di sini ada enggak? Oh, ini enggak ada apapun terkait dengan review. Ya kan, Pak? Ini.
Jadi kalau naratif review itu memang nggak harus. Tapi kalau systematic review atau meta analisis itu harus. Sehingga kalau systematic review itu di saya gini, a systematic review on atau di akhir. Ya itu mungkin maksudnya biar untuk membedakan dengan yang naratif review. Itu jelas kalau itu ada aturannya. Kalau ini nggak ada, Pak. Jadi boleh, ini buktinya kan saya di sini tidak ada kata-kata review, ya. Tapi kalau di sini saya ada kata-kata review gitu, yang sebelumnya tadi. Gitu ya Pak Heru, nggih? Iya, Prof. Nun. Oke, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita tadi ya di paragraf setelah cakupan review, kita akan apa? Paragraf apa terkait dengan apa? Tujuan. Ya kan, ini tujuan. The objective of this review was to discuss some extraction technique. Ya, paham ya? Ini sama dengan cakupan tadi. Karena saya tadi kan cakupannya 4. Ya, ekstraksi, physicochemical properties, kemudian farmakologi, dan autentikasi. Ini muncul di tujuan Bapak Ibu. Ini ekstraksi 1. Ya kan? Kemudian di sini apa? Physicochemical karakteristik, ini 2. Biological activities, 3. Yang keempat mana? Ini saya tambah. Seperti ini kan hanya seni menyusun kata-kata aja. Oh, visio itu ini sehingga adulteration ini. Hence the authentication analysis was also addresses. Jadi ini 4. Ya, jadi enak. Pasti nanti pembahasannya juga akan ada 4. Gitu. Kalau enggak 4 ya boleh saja, misalkan 1 dengan 2 itu digabung. Saya itu enggak suka ya Pak angka 4 ya sudah 1 2 digabung itu enggak penting kok. Gitu. Ya jadi artinya apa yang ini kan berpikiran logis saja ya. Cakupan review itu menentukan tujuan, kemudian tujuan itu akan nanti menentukan apa yang akan kita bahas ya gitu. Bapak Ibu, sekarang masuk ke metode ya Mbak siapa itu Mbak Fitriana. Nih. Oke, pencarian metode review ya. Tadi saya kan dari awal selalu bilang bahwa literatur review itu adalah lebih ke arah metode. Metodenya itu ya ada penentuan kata kunci, kemudian penggunaan database itu harus ya. Kemudian ada selection kriteria, kemudian ada critical assessment. Kalau kita kembali lagi ke penulisan review, ya itu kan apa ya penulisan review itu pertama itu apa dulu? Yang pertama adalah penentuan topik, ya. Yang kedua apa? Search and research literatur. Ya itu kan maksudnya ini. Ya, kemudian yang ketiga adalah apa? Be critical. Be critical itu Mbak nanti adalah terkait dengan selection kriteria dan critical assessment. Jadi di bagian ini itu mencakup 2 tahap. Search and research literatur dan yang kedua adalah apa? Be critical. Lah, be critical itu ada 4 Mbak nanti ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan identifikasi redundant. Karena kan sangat boleh jadi satu artikel itu akan muncul di beberapa database, ya itu yang pertama. Yang kedua nanti adalah kriteria inklusi. Yang ketiga adalah kriteria eksklusi. Yang keempat adalah critical assessment. Ya itu ini jadi 1. Ya jadi di metode itu database dan keyword yang Anda gunakan itu apa? Seperti ini saya sebutkan ya. Biasanya saya sebutkan. During performing this review, we expose pada database such as Science Station Index, PubMed, kemudian Medline, Scopus, and Google Scholar to identify bla bla bla. Ini saya sebutkan. Ya biasanya kadang ya ya kalau ini saya sebutkan selalu. Database sama keyword. Lah, keyword yang digunakan apa gitu ya. Ini the keyword used during ini Bapak Ibu nggih, saya sebutkan. Jadi apa yang saya ajarkan itu saya lakukan. Atau apa yang saya lakukan itu biasanya ya mendasarkan pada literatur yang orang-orang itu sarankan gitu ya. Makanya beberapa kali kalau saya memberikan materi kuliah
pelatihan publikasi itu ya mesti yang saya pahami, yang saya anut, dan yang saya lakukan. Karena boleh jadi nanti pemahaman saya berbeda dengan pemahaman Mbak Fatma. Kan boleh jadi. Tetapi mungkin pemahaman itu di awal boleh beda. Tapi yang sama, tujuannya sama. Anda harus menghasilkan suatu review yang itu adalah sumbangan dari pemikiran Anda gitu. Ya, keren lah kalau Anda nanti nulis seperti ini tuh baik, seneng gitu rasanya karena Anda bisa menghimpun berbagai informasi ya. Seperti ini kan itu sangat strategis sekali karena dengan ini tuh diketahui VCO dari daerah mana yang paling bagus. Ekstraksinya itu tekniknya seperti apa yang itu menghasilkan minyak dengan kualitas yang paling bagus. Itu kan adanya di review. Sehingga itu menjadi strategis sekali terutama untuk para pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan disuruh membaca original artikel yang bertumpuk-tumpuk ya males dia. Ya, jadi ini paham ya Bapak Ibu ya, itu di metode. Saya lakukan ya gitu. Nah ini tadi yang dikatakan oleh Mbak Fitriana, ini saya kemarin terakhir membaca ada salah satu paper di Helion, review yang membuat orang Malaysia. Itu dibuat seperti ini, persis seperti ini. Karena mungkin bacaannya sama dengan bacaan saya. Walaupun saya tidak pernah membuat seperti ini. Saya sarankan mahasiswa nanti kalau menulis paper dibuat seperti ini. Minimal itu kan ada gambarnya gini kan cantik ya. Gitu. Dan minimal ya nambah-nambahi halaman di papernya. Kan ini minimal setengah halaman sendiri. Ya kan? Anda tadi bilang gitu, seperti tadi saya bilang ini, terus Anda tambah gini. The detail, ini misalkan ya di sini, di mana ya saya tadi, ini Anda bilang gini, the detail on literature selection can be seen in figure atau in scheme 1. Wah, itu kan keren. Tapi gini, saya nggak melakukan, karena ribet kan, harus Anda kalau melakukan bagus. Apalagi kalau systematic review itu memang harus ada. Ya, ini seperti ini. Ya, nanti Anda buat seperti ini ya, kan keren. Ini saya buatnya biar nampak seperti ini, tidak pakai Word, tapi saya menggunakan CamOffice. Oke, CamDraw gitu, biar dibentuklah seni-seni seperti ini gitu, biar seni. Hitung-hitung jumlah artikelnya itu manual atau gimana ya, Bro? Manual, atau kalau di Scopus enak. Ya, tetap ini kalau ini harus manual, karena kan kita harus mengecek dulu kalau di Scopus mungkin ada sekian dokumen found gitu. Itu kan ada. Tapi kalau di Google Scholar itu kan nggak, Anda harus ngitung manual karena boleh jadi itu adalah yang jauh sekali kaitannya dengan artikel yang Anda cari. Makanya di awal saya akan bilang, dulu gimana ketika Anda menemukan topik ya menurut Pautasos itu saya bilang 100 sampai 300 kan, betul nggak? Ya, artinya apa? Artinya itu memungkinkan Anda untuk melakukan perhitungan gitu. Kalau ini dihitung benar, gitu ya. Ya sudah. Ya. Kalau yang double di beberapa database itu juga manual juga ya, Prof? Iya, nanti dilihat kan Anda harus membuat, oh ini kok sudah muncul di Scopus, kok muncul, lah itu nanti dikurangi sehingga akan muncul segini ini. Ya, gitu. Ini kan dengan kata lain, ya misalkan Anda menggunakan kata kunci tadi, itu Anda ketemu misalkan Scopus 200, Embase 100, PubMed 75, Google Scholar 500. Ya, sangat boleh jadi nanti kan ada yang overlapping, redundant, maka itu kita kurangi, kita ya, tinggal 78 misalkan. Ya, ini kita tulis gitu. Ya, kan cantik gitu. Artinya orang paham, oh dari berbagai database ini sebenarnya itu ditemukan 78 artikel. Di sini kan orang itu akan melihat database yang Anda gunakan 1, 2, 3, ya 4 misalkan, ya gitu. Jadi pesan saya Anda membuat seperti ini ya. Kalaupun enggak juga enggak apa-apa. Gitu. Oh, tahun itu masuk dalam kriteria enggak, Prof? Boleh, itu nanti masuk di kriteria inklusi misalkan. Ya, di kriteria inklusi. Paham ya? Jadi sementara ini Bapak Ibu Mas Dianda sampai tahap ini, paham nggih?
itu hanya untuk mencari apa? Redundant. Belum dilihat tahunnya dulu. Paham ya? Tahunnya nanti dilihat di sini. Di ini, Bapak Ibu. Ya. Setelah dilakukan kriteria inklusi eksklusi misalkan. Prof, mau Ya. tanya sedikit, Prof. Oh, banyak juga boleh. Berapa database Prof Minimal ya sebaiknya? Minimal 2. Oke, terima Ya, kasih. 2 boleh. Tapi kan 2 itu ya nggak ada yang di tengah, itu kan nggak enak ya. Ya 3 lah gitu ya. Kalau Anda mau ya Scopus, PubMed, Google Scholar itu udah bagus lah. Kalau kita di bidang kesehatan ya apa? Scopus, PubMed. Kalau mau dari yang khusus ke umum ya PubMed, Scopus, kemudian Google Scholar. Kalau mau tambah lagi lebih khusus lagi ya Web of Science, PubMed, Scopus, Google Scholar gitu ya. Seperti itu ya. Jadi cuma kita 3 aja cukup lah ya. Jadi nanti 3 aja itu sudah cukup. Sudah keren ya. Gitu. Oke ya. Terus setelah itu kita lakukan apa? Be critical. Ya, assessment pertama tadi redundant sudah. Yang kedua adalah kriteria apa? Inklusi. Ya, inklusi. Inklusi itu misalkan Bapak Ibu tadi yang dikatakan Mas Heru, tahunnya saya ingin yang masuk itu adalah tahunnya 2000 atau 10 tahun terakhir. Ya, berarti antara 2011 sampai 2020 itu dengan asumsi Anda buatnya saat ini ya kan, kalau buatnya tahun depan ya berbeda lagi gitu ya. Jadi tergantung Anda mau 10 tahun terakhir itu tergantung Anda buatnya kapan ya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kriteria eksklusi gitu. Kira-kira apa ya yang Mbak Fitriana, apa kira-kira kriteria eksklusi yang bisa Anda lakukan untuk membuat review itu? Apa kira-kira? Yang sesuai topik, Prof. Ya sesuai topik. Mesti lebih gini. Yang pernah saya baca itu misalkan incomplete method. Metodenya itu tidak komplit, tidak detail. Artinya artikel saya boleh jadi itu dia tidak menyebutkan metodenya. Itu harus kita keluarkan. Paham ya? Atau out of the topic jelas kalau itu ya. Out of the scope itu jelas gitu. Ya. Tapi kalau yang lebih predator. Apa? Kalau jurnal predator itu bisa masuk inklusi tidak ya, Prof? Saya agak Gini Bapak Ibu. Kita harus hati-hati seperti itu ya. Itu masuk tapi bukan di kriteria eksklusi. Tapi sebaiknya kita itu tidak menggunakan istilah predator atau tidak di sini. Karena sangat boleh jadi informasi yang ada di jurnal predator itu dia juga informasinya bagus dan itu layak kita terima. Karena kecelakaan seseorang saja dia itu mensubmit di jurnal predator. Paham ya? Makanya nanti setelah kriteria inklusi eksklusi itu ada namanya critical assessment. Ya ini Mbak di sini. Jadi bukan didasarkan pada jurnal yang predator atau tidak, tapi dilakukan pada critical assessment. Critical assessment contohnya gini, contohnya ya, ada jurnal topiknya itu sesuai dengan Anda. Tetapi kok penulisnya itu Inul Daratista dan Rhoma Irama. Dulu kan pernah ada itu. Nah, seperti itu dia terindeks di kriteria inklusi ya, masuk. Karena tahunnya sesuai, eksklusi juga masuk kriteria karena metodenya juga detail, tapi dia tidak lolos di critical assessment. Karena saya nggak percaya ini kelihatannya bukan Inul, masuk Inul nulis seperti ini. Gitu seperti itu. Atau gini, ini kok data yang ditampilkan bagus ya. Semuanya bagus. Katanya 10 kali replikasi kok nilai SD-nya 0. Itu kan kita layak untuk tidak percaya kepada data, kualitas data itu. Ini kemungkinan adalah fabrikasi data. Maka tidak saya gunakan. Jadi masuknya jangan ke predator atau tidak, Mbak, tetapi masuknya kemana tadi? Critical assessment.
Paham ya? Karena disinilah tahap terakhir kita untuk melakukan evaluasi secara kritis artikel yang akan kita gunakan sebagai referensi. Paham ya Mbak Fitriana ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nggih, jangan gunakan ini predator karena itu sangat menyakiti jurnal yang kita sebut ya gitu. Kemudian, nah ini ada contoh baik di sini. Sangat boleh jadi Bapak Ibu, karena kita itu kan tadi ya istilahnya paper sebelumnya kan apa? Search and research, kan gitu ya? Search and research of literatur. Artinya di tahap pertama itu kita misalkan apa namanya, search and research itu mencari dan mencari kembali literatur, ya. Artinya apa? Kita sekali mencari itu jangan sekali tahap gitu loh ya. Kalau Anda sudah menemukan, misalkan ini sudah ketemu 66 artikel, ini dia itu disarankan mencari lagi dan ketemu berapa? 4 kan? Berarti total referensi yang digunakan adalah 70. Nah, 70 ini nanti dikenai tadi critical assessment karena apa? Karena kualitasnya nggak baik, ya sudah itu kita keluarkan yang 10, kemudian yang 60 ini kita gunakan. Paham ya? Jadi ini di sini kriterianya. Kita adalah misalkan dari yang redundant itu tadi kita 78, terus yang kita kenai kriteria inklusi eksklusi tinggal 66. Dari 66 tadi, kemudian kita mencari kembali lagi, ketemu 4. Berarti totalnya kan 70. 70 artikel ini yang nanti akan dikenai critical assessment, sehingga menjadi 60. Ya. 60 inilah yang nanti akan kita gunakan. Ya, seperti itu. Nah, ini sebaiknya Anda silakan ini diikuti, karena ini mengarahkan kita untuk apa ya, menggunakan suatu referensi, dan ini mengarahkan kita untuk berpikir secara sistematik bagaimana sampai kita itu menemukan artikel dalam jumlah tertentu ya gitu. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Jadi setelah kita menentukan tujuan, nah tujuan itu nanti akan menentukan central body atau discussion ya. Jadi tujuan itu akan menentukan apa, central body atau ekivalensinya adalah tujuan. Nah, ketika tujuan review itu adalah misalkan gini ya, contoh objektif adalah to evaluate extraction physicochemical properties, biological activities, and its authentication analysis. Maka tentunya apa? Central body atau tujuannya ya mestinya akan membahas 4 tadi ya, akan membahas 4 tadi. Ada yang ekstraksi, physicochemical properties, kemudian aktivitas biologis dan tujuannya. Lah, Bapak Ibu kita lihat sekarang ya. Ini ekstraksi of VCO. Dari sini kita akan tahu. Jadi kan berbagai macam metode ekstraksi VCO itu kan harus kita kompilasi ya. Dari situ nanti kita akan memilih ekstraksi apa ya. Key point tadi yang dikatakan oleh Pak Yanse, key point apa yang nanti bisa kita buat dari berbagai jenis ekstraksi VCO. Contohnya seperti ini ya. Makanya kalau Anda itu biar tampilan reviewnya itu cantik, informasi-informasi yang Anda kumpulkan itu Anda buat dalam tabel seperti ini. Ya. Dalam tabel seperti ini. Maka nanti kita seperti ini kan kita akan tahu, oh ternyata VCO yang paling bagus itu kalau ekstraksinya adalah pakai enzimatik. Misalkan itu. Enggak, ini pakai yang kecil. Ya, yang kecil mana ini? Ini 0,29 pakai fermentasi. Ya. Ini kan kita bisa tahu setelah kita itu membandingkan dari berbagai macam tabel. Ya. Kesemuanya ini misalkan ya memenuhi atau tidak memenuhi, tetapi kita akan tahu, oh
Tapi ini terkait dengan keilmuan Bapak Ibu. Mesti keilmuan Bapak Ibu akan tahu. Seperti ini karena ini keilmuan bidang yang kami tekuni tentang minyak dan lemak, maka kami tahu, oh ternyata yang paling bagus adalah ini ya. Nah, itu kan mendorong orang kalau Anda mau mengekstraksi untuk menghasilkan kualitas minyak terbaik, ya mau tidak mau Anda harus menggunakan teknik fermentasi misalkan seperti itu. Ya, jadi ini biar ada kaitannya, paham ya? Jadi nanti informasi-informasi penting pada suatu central body tertentu atau body konteks tertentu atau diskusi tertentu itu Anda masukkan dalam suatu tabel. Ya. Ya, makanya itu kan mesti Anda yang berisi adalah rangkuman-rangkuman data. Dari situ nanti Anda akan tahu kira-kira yang terbaik itu di mana gitu. Mbak Yofi paham ya, Mbak Yofi ya? Halo Mbak Yopi, Yopi Rikmasari, Mbak Yopi. Oh dia sinyalnya berhenti gitu, ya gitu. Oke, Bapak Ibu ini pentingnya. Lah yang kedua tadi kita adalah pharmacological activity, ya. Kemudian apalah berbagai yang ada itu kita report gitu seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga adalah tentunya adalah apa? Autentikasi analisis. Nah, poinnya Bapak Ibu menulis body context itu kan nggak susah. Karena itu pertama kenapa nggak susah? Karena itu terkait dengan keilmuan kita. Ya, nomor dua adalah disitulah kita nanti akan menemukan key point, kita temukan sintesis dan juga kita lakukan setelah kita lakukan analisis dari data-data yang ada sehingga kita bisa melakukan suatu sintesis. Hasil sintesis itulah yang nantinya akan kita jadikan sebagai key finding atau key point, ya gitu. Jadi ini kan nggak susah, ya. Yang agak susah itu memang tadi introduction. Kalau ini kan enggak, kita cerita, ngumpulkan data, kemudian kita analisis. Ingat ya, yang perlu diingat bahwa writing a review is not just a stamp collection. Jadi bahwa menulis suatu review artikel itu bukan hanya seperti koleksi perangko. Kalau koleksi perangko kan hanya mengumpulkan data, tidak dilakukan analisis. Harus dilakukan analisis dan harus dilakukan sintesis. Ya, dilakukan analisis seperti tadi contohnya. Kalau kita hanya mengumpulkan data-data seperti ini saja, tanpa kita bahas, ya ini namanya apa? Koleksi perangko. Kalau kita hanya mengumpulkan seperti ini aja, kan kita hanya koleksi perangko. Betul atau enggak? Tidak ada sesuatu yang bisa Anda simpulkan dari hasil koleksi Anda. Padahal tujuannya review kan gitu. Ya, bahkan, ya itu nanti di belakang ada ya, mungkin di belakang. Ini saya sudah tabel ya seperti ini. Kita tahu karena ini keilmuan mana yang paling bagus ya. Ini kita ngerti dan ini kan dengan review. Kalau nggak review kita nggak akan ngerti. Seberapa banyak sih kalau kita membuat original artikel itu harus membandingkan dengan semuanya kan nggak. Ya paling-paling hanya dengan paper yang paling atau yang sangat erat sekali dengan penelitian kita. Nah, Bapak Ibu gini. Ini penting ya Bapak Ibu. Ini penting saya karena ini ada di paper yang saya baca. Jika ada pertentangan antar hasil, penulis harus membahas dan membandingkannya. Tidak boleh Anda ngepro atau menyalahkan salah satu pihak. Misalkan gini. Misalkan ya. Anda tadi melakukan ekstraksi. Ternyata metode yang paling bagus ini kok ekstraksinya enzimatis, tapi di paper yang lain, misalkan, itu kok dia yang bagus adalah fermentasi. Kan Anda nggak boleh mengatakan, ini paper yang ini salah, yang ini benar, karena itu bukan domain untuk kita menulis review. Karena kenapa kita nggak boleh menyalahkan? Karena itu sudah lolos pada screening kita tadi, inklusi, eksklusi, dan critical assessment. Lah, Anda harus membantu melakukan penjelasan ilmiah. Misalkan Anda melihat, oh sampelnya, oh kalau enzimatiknya tadi itu kalau sumbernya itu tua atau diambil dari daerah mana, itu dilakukan
pembenaran ilmiah berdasarkan pada literatur yang Anda baca. Tapi jangan menyalahkan itu salah gini, itu enggak loh ya. Itu. Karena kalau Anda menyalahkan, mengkritik itu salah, itu tidak direview masuknya. Tapi masuknya di mana? Letter to editor. Kan gitu. Jadi ada bahannya sendiri. Kalau Anda menyalahkan, oh ini artikel ini hasilnya salah ini, itu bahannya tidak direview ya. Tetapi bahannya di mana? Di letter to editor. Anda kritisi itu silahkan. Anda salahin semampu Anda nggak apa-apa. Ya, Anda kritik habis. Tetapi itu hanya tidak direview. Ya, kalau direview ini Anda harus mencoba menjelaskan kenapa fenomena itu terjadi. Ya, gitu. Oke, kemudian yang terakhir adalah conclusion ya. Kesimpulan. Nah, kesimpulan utama yang berasal dari analisis literatur itu ditempatkan di seksi ini ya. Kemudian ini seperti ini Bapak Ibu, apanya new finding itu kita new finding itu hasil new finding itu Anda oke lah masukkan di dalam kesimpulan. Nah, tapi jangan ini drawing conclusion not support by review section is incorrect. Ya, tapi kalau Anda membahas suatu kesimpulan yang itu out of context, misalkan Anda cerita di luar 4 body section yang tadi kita bahas, itu ya nggak pas ya, itu nggak pas. Kemudian inherent limitation on the review, bla bla bla. Inherent limitation, nah ini sebaiknya Anda juga menyebutkan keterbatasan review Anda itu apa. Misalkan itu hanya di skopnya, oh saya hanya membahas ini sampai ini gitu. Itu limitation ya gitu. Nah, boleh ini. Authors may briefly express their opinion on how this limitation could be overcome. Artinya Anda juga diperbolehkan beropini, tapi opini untuk ini tadi kan Anda bilang ada keterbatasannya atau ada problem, maka Anda dibenarkan mempunyai suatu opini untuk mengatasi problem tersebut gitu ya. Bapak Ibu nggak apa-apa kalau di review itu ada acknowledgement ya, karena seringkali gini, seperti untuk dosen itu seringkali kan dituntut tuntutan. Misalkan ya pada riset grant tertentu itu data kita baru sedikit, maka untuk mensiasatinya itu kita menggunakan review artikel. Maka ya sudah kalau kita tulis saja itu adalah bagian output dari mana gitu biar keren ya. Karena kalau review juga ditanya fundingnya itu ada enggak gitu ya gitu. Karena sebagai ucapan terima kasih. Karena orang itu menulis review itu juga terkait dengan riset-riset grant tertentu, dilakukan pembiayaan itu. Ya, nggak apa-apa Anda tulis ya. Kemudian kalau seperti ini Anda sudah ahli ya, sudah banyak, mesti Pak Haris itu sukanya memberikan penggunaan software manajemen reference management software yang sesuai gitu ya.